Assalamualaikum wabarakatuh. Di sini saya Dimas Ake dari kursi FB1A ingin presentasikan hasil karya PPT dengan tema etika profesi bidang IT. Di sini ada table of content. Yang pertama, profesionalisme di bidang teknologi informasi. Yang kedua, ada etika profesi khusus pada bidang teknologi informasi. Yang ketiga, etika profesi teknologi informasi. Yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, profesionalisme di bidang teknologi informasi. Konsep profesionalisme kan profesionalisme diawali dengan profesi dan profesional. Pengertian dari profesi dan profesional terkadang seperti sama, namun tidak. Profesi lebih ditekankan pada seseorang yang memiliki khusus dalam bidangnya yang biasanya dijalankan untuk membuat hidupnya secara permanen. Contohnya profesi guru atau dosen, dokter, pengacara, polisi, dan lain-lain. Sedangkan profesional adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang yang dijalankannya dengan tanggung jawab dan fokus pada bidangnya. Artinya tidak dijalankan hanya sambilan. Seorang profesional akan melakukan dan menjalankan profesinya dengan baik dan ada rasa bangga atas pekerjaannya tersebut. Yang kedua, etika profesi bisnis pada bidang teknologi informasi. Etika profesi bisnis di dalam persaingan dunia usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas. Memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah satu-satunya cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Yang ketiga, etika profesi teknologi informasi. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Kode etik seorang programmer yang ketiga, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Kode etik keempat, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Kode etik kelima, tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Kode etik ketujuh, tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk menaikkan status. Kode ke-8, tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja dalam membangun suatu proyek. Kode etik ke-9, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Kode etik ke-10, tidak boleh mempermalukan profesinya. Kode etik ke-11, tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Kode etik ke-12, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya program dalam betulkan bug. Yang keempat, ada kesimpulan. Kesimpulan, ketika dalam berbisnis di bidang IT, alfa selalu dikembangkan oleh setiap individu dalam sebuah perusahaan dari atasan hingga bawahannya semua agar tak ada pelanggaran yang timbul dikarenakan ketidaktahuan atau kurangnya informasi bahkan sampai sengaja memanipulasi data untuk kepentingan sendiri yang mengakibatkan tak hanya perusahaan saja yang rugi, namun istilah bisnis dalam bidang IT pun ikut tercoreng dan dipertanyakan lama-lama. Sangat diperlukan pemahaman, pengetahuan, sampai latihan untuk menciptakan generasi pebisnis IT yang mumpuni dan berakhlak baik dalam menjalankan bisnisnya bersama tim maupun relasi atau hubungannya dengan perusahaan yang sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.